Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Yen Cahyana, calon guru penggerak dari Kabupaten Garut. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Robi. Pak Robi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Ya. Beliau ini merupakan guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 6 Garut. Beliau mengajar di kelas 10. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Pak Robi. Siap, Pak. Jadi kegiatan kita kegiatan kita kali ini adalah itu untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan Pak Robi lakukan ya selama saya observasi di kelas seperti itu. Selain itu, kegiatan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal ya sebelum pembelajaran agar Pak Robi itu mungkin bisa lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pelajaran yang terbaik bagi muridnya ya. Nah, pada kegiatan praobservasi ini Pak Robi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Robi nanti, itu tujuan pembelajarannya apa saja? Oh, siap, Pak. Untuk tujuan pembelajaran di pendidikan Pancasila itu sendiri, khususnya materi yang akan saya berikan kepada anak-anak itu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sesuai dengan yang tercatat di rencana ataupun di modul ajar yang saya buat, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik ataupun anak-anak itu mampu mendeskripsikan juga membuat kesimpulan terkait dengan pengertian konstitusi atau definisi konstitusi, kemudian tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi, khususnya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga peserta didik ataupun anak-anak diharapkan mampu mengaitkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita dengan pengalaman hidupnya sehari-hari. Oh gitu ya, jadi mempelajari hal-hal terkait pasal dan juga istilahnya keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya Pak? Iya, betul. Seperti itu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya itu, area pengembangan yang ingin dicapai kira-kira apa? Nah, untuk area pengembangan sendiri yang ingin dicapai itu kurang lebih ada dua, yaitu aspek kognitif dan lebih kepada afektif. Namun tidak menutup juga nantinya di dalam pembelajaran aspek psikomotor juga diperlukan oleh peserta didik atau anak-anak. Aspek kognitif itu sendiri peserta didik ataupun anak-anak diharapkan memiliki pengetahuan nantinya, pengetahuan tentang konstitusi itu dapat dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian untuk afektif ataupun sikap itu lebih bisa memaknai juga bisa bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, utamanya yang terkait dengan pasal di Undang-Undang Dasar yang berkaitan juga dirinya itu sebagai warga negara, hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar. Mungkin itu, Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah kemudian pertanyaan terakhir mungkin Pak, yaitu terkait strategi yang akan Bapak lakukan atau persiapkan. Untuk strategi sendiri, karena saya memakai model pembelajaran discovery learning, mungkin lebih kepada bagaimana hanya brainstorming atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik, dan selanjutnya itu peserta didik akan mencari sendiri dengan dibarengi ataupun ditambahkan metode seperti team together ataupun berkompetisi secara tim nantinya. Mungkin itu Pak strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti. Betul. Jadi mungkin itu yang
hal-hal yang ingin saya ketahui ya sebelum Pak. kita melaksanakan observasi di kelas ya. Siap, Pak. Jadi rangkaian kegiatan kita itu diawali dengan kegiatan ini ya, pra-observasi berkaitan dengan hal-hal yang akan Bapak lakukan selama di kelas ya. Kemudian setelah ini kita akan melakukan observasi ya di kelas. Bapak ngajar, kemudian saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, setelah kegiatan tersebut, itu nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan pembelajarannya, di mana di dalam kegiatan pasca tersebut kita akan melakukan percakapan sambil didampingi oleh pengajar praktik. Siap. Seperti itu, ya, Pak. Siap, Pak. Terakhir, kira-kira apa hasil dari percakapan kita hari ini, Pak, yang bisa Bapak ambil? Ya, untuk percakapan hari ini mungkin yang bisa saya ambil sebelum melakukan observasi, tentunya kita harus menentukan apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran, juga apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran, agar capaian-capaian atau tujuan tersebut bisa kita raih di pembelajaran nantinya. Iya. Mungkin itu, Pak. Seperti itu ya, Pak. Ya. Demikian percakapan pasca pra-observasi yang akan dilakukan terhadap Pak Robi, guru pendidikan Pancasila di kelas 10. Setelah ini kami akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, hari ini yang tidak hadir itu Nanda ya? Nanda kenapa tadi teh? Sakit. Ini Nanda sakit. Jadi hanya satu orang yang tidak hadir. Untuk selanjutnya mari kita lanjut untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ya anak-anak, untuk hari ini kita itu akan belajar mengenai konstitusi. Ada yang tahu apa itu konstitusi? Tidak? Jadi sebelum kalian mengetahui atau apa itu konstitusi, jadi dalam pembelajaran hari ini ada harapan-harapan yang mungkin didapatkan nantinya atau menjadi ekspektasi dari pembelajaran hari ini. Di antaranya yang pertama itu memahami apa itu konstitusi, yang kedua tujuan dari konstitusi dan jenis dari konstitusi. Kemudian ketiga itu sejarah tentang perubahan konstitusi. Dan yang terakhir tentunya tentang pengalaman hidup sehari-hari yang erat kaitannya dengan konstitusi. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang konstitusi? Ada yang tahu? Belum sama sekali? Kalaupun mendengar, sering kan mendengar istilah konstitusi? Nah, untuk itu kita akan mengetahui konstitusi juga dari pertanyaan berikut. Bahwa apa yang kalian ketahui tentang pengertian konstitusi dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk mengetahui apa itu konstitusi, bagaimana pelaksanaannya, ataupun apa itu Undang-Undang Dasar. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membuat kelompok. Jadi kalian akan dikelompokkan dengan 5 orang per kelompoknya. Untuk hal tersebut, mari bisa dihitung 1 sampai 6 seterusnya. Nanti nomor yang sama bergabung dengan orang dengan nomor yang sama. Dimulai dari Supriyatna 1 sampai 6. 1
Satu lagi. Lanjut. Enam. Satu. Jadi terakhir ada yang lebih. Nah, untuk itu silahkan bergabung dengan kelompok yang memiliki angka sama. Untuk 1 di sebelah kanan, 2, 3, 4, 5 di belakang, 6 di belakang. Silahkan untuk bergabung. Cepat. Dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelompok 1 ada berapa orang? 6. Kelompok 2? Kelompok 2 6. Kelompok 3 ada 5. Kelompok 4? Kelompok 5? 6. Oke. Untuk selanjutnya, adapun tugas yang akan kalian cari ataupun bahas, diantaranya yang pertama itu kalian coba lihat identifikasi, ingat-ingat ditulis di bukunya. Ada buku untuk laporan kelompok 1 lembar. Yang perlu kalian cari yang pertama ada definisi konstitusi, kedua tujuan konstitusi, 3 jenis konstitusi, 4 sejarah perubahan konstitusi. Jadi ada 4 hal yang perlu kalian cari. Selain 4 hal yang di depan, coba kalian tulis atau dipoto untuk lebih cepat. Foto. Foto. Atau foto oleh 1 orang, sebarkan di grup. Nah, selanjutnya kalian juga harus mencari mengenai keterkaitan Undang-Undang Dasar dengan kehidupan sehari-hari. Ada tentang pendidikan, kesehatan, kebebasan beragama, sosial ekonomi, dan lain-lain. Jadi banyak juga. Nah, untuk hari ini ada beberapa metode untuk mencari informasi. Kalau biasanya kalian itu mencari informasi lewat internet ataupun buku pelajaran. Sekarang pun demikian menggunakan jaringan internet, namun berbedanya kalian seperti halnya mencari harta karun. Jadi di kelas ini sudah Bapak sebar petunjuk-petunjuk untuk kalian kumpulkan menjadi harta karun. Nah, memerlukan 1 alat yaitu HP kalian. Kedua, di dalam HP tersebut harus ada aplikasi pemindai barcode, dan tentunya harus ada internet. Bagi kelompok yang mengumpulkan atau memperoleh informasi tercepat, itu akan diberi hadiah dan nantinya dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pencarian informasinya atau pencarian harta karunnya. Hadiahnya nanti dirahasiakan. Jadi selanjutnya silahkan
secara berkelompok untuk mencari data dan informasi mengenai tugas yang diberikan. Silahkan tersebar di seluruh kelas, bisa dilihat, di-scan, kemudian dikumpulkan, dicatat, ataupun bahkan bisa di-download informasi tersebut. Silahkan dimulai dari sekarang. Bagi-bagi tugas, silahkan. Untuk diingat, informasinya harus lengkap. Ya, terus cari di seluruh kelas. Berkelompok atuh. Bagi-bagi tugas. Aplikasi pemindai ada. Silahkan. Silahkan cari di seluruh kelas. Bagi kelompok yang pertama, silahkan bisa. Nah, itu salah satu informasinya bisa kalian catat atau kumpulkan untuk membentuk informasi yang dibutuhkan. Seluruhnya harus ada. Jadi jangan setengah-setengah. Satu kelompok satu, cukup satu. Tapi silahkan kalian bagi tugas, koordinasikan. Jangan hanya satu orang saja. Di seluruh kelas banyak tersebar. Di dalam kursi tadi. Nah, ada jebakan-jebakan. Jadi jangan sampai kalian terjebak dan jangan patah semangat, terus cari informasi yang dibutuhkan. Screenan, Pak. Screenan, sana. Jadi kelompok yang pertama akan diberi hadiah dan akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pencarian harta karunnya. Ayo bergerak, kelompok satu jangan diam saja. Ayo terus bergerak. Informasinya harus sesuai dengan yang di barcode. Ayo kumpulkan, susun informasi tersebut seperti halnya sebuah puzzle. Saya menang set boy. Di mana? Jebakan itu. Cari tahu sendiri, coba. Ayo dicari-cari, ada yang masih tersembunyi. Di tempat terbuka, di tempat terbuka. Wah. Simpan.
Kalau udah ada gimana? Kalau udah semua, susun informasi tersebut, nanti presentasikan. Perlu diingat, jadi kalian bisa saja tidak perlu langsung mencatat, tinggal kumpulkan screenshot atau foto, namun harus perlu disusun informasi yang kalian cari tersebut. Ini lengkap. Terus, nah, bagi yang sudah merasa sudah, Bapak berikan clue lagi untuk perubahan Undang-Undang Dasar itu ada 4 periode. Jadi ada 4 periode. Untuk perubahan Undang-Undang Dasar itu ada 4 periode. Ada 4. Nah, yang sudah mengumpulkan semuanya dan siap untuk mempresentasikan, silahkan maju ke depan. Yang pertama kali menemukan harta karun. Semuanya. Jadi yang 4-nya harus ada di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi negara kita. Jadi tinggal kalian download gambarnya atau screenshot. Namun yang perlu kalian kerjakan selanjutnya adalah menyusun informasi tersebut menjadi informasi yang utuh. Silahkan. Kelompok mana? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Ayo cari lagi, jangan sampai clue ataupun informasi scanan barcode yang ada dihilangkan atau disembunyikan ya, jangan berbuat curang. Jadi jangan sampai disembunyikan, harus tetap berada pada tempatnya.
Untuk tas disimpan, Ripal. Tas disimpan biar tidak berat. Ya. Silahkan. Yang mana? Definisi. Semuanya poin harus kalian dapatkan. Jadi jangan satu poin saja, tapi keseluruhan harus kalian dapatkan. Definisi, tujuan, jenis, dan sejarah perubahannya. Ayo, siapa? Kayak jenis sejarah pahlawan. Kayu pahlawan. Pahlawan tadi Pak. Coba baca, perhatikan apakah itu isinya tentang biografi atau misalkan mengenai definisi atau jenis. Lebih diperhatikan kembali. Ada 4 periode. Harus ada semua. Tak yang belum, silahkan cari kembali. Diingat-ingat jejaknya di mana, jangan sampai terulang ke tempat yang sama. Scan barcode-nya. Jangan disembunyikan, tidak ada yang tersembunyi, semuanya di tempat terbuka. Semuanya ada di tempat terbuka. Itu udah dapat semuanya Pak. Iya. Tapi maksudnya yang harus disusunkan itu maksudnya apa? Pertama definisi, terus oleh siapa, nanti presentasinya, tujuan, jenis. Nah untuk sejarah itu harus runtut dari tahun pertama sampai ke sekarang. Tidak. Kalian cukup download saja kan karena ada di sana. Ini download informasi tersebut cukup di HP saja.
Jenis teh aya 3. Jadi untuk definisi, untuk di akhir Bapak berikan lebih kepada pengumuman saja. Definisi itu ada 2 ahli. Jadi ada 2 ahli. Untuk tujuan ada 1. Untuk jenis itu diambil ada 3. 2, 1, 3 jadi ada 6. Terus periode ada 4. 2, ada 3 gitu. Definisi ada 3 kurang lebih. Tujuan ada 1, 4. Jadi jenis konstitusi ada 3, 7. Tambah sejarah ada 4. Jadi total ada 11 informasi. Namun apabila kalian menemukan hanya 10 atau 9 bahkan tidak apa-apa. Yang penting yang lengkap itu ada di sejarah dan di jenis konstitusi. Bisa dipahami? Tapi itu kudu ditulis tab buku, Pak. Bisa kalian simpan di handphone sendiri saja. Nah, baik. Ayo silahkan yang sudah beres, sudah ada, bisa untuk melaporkan. Atau mohon perhatian, silahkan sekarang Bapak undi ataupun katakanlah dilelang lah untuk per poin, tidak keseluruhan. Untuk kelompok yang ingin menyampaikan mengenai definisi konstitusi, bisa acungkan tangan
pada hitungan ketiga. 1, 2. Turun dulu, tepat pada hitungan ketiga. Nah, kelompok keempat ya, 5. Silahkan kelompok 5 untuk ke depan menyampaikan hasil pencarian informasi mengenai definisi konstitusi. Silahkan ke depan. Silahkan ke depan. Atau mau di sana? Definisi mau ke depan semuanya boleh, atau mau perwakilan juga boleh. Silahkan ke depan. Apa sih? Kak, iya macam apa? Iya, macam apa? Wahai. Kita lihat pointer Bapak mau nanya, kalau ini bacanya apa? bebas. WHR. Ini udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang definisi konstitusi. Jadi menurut Casey Wiyar, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sri Somantri Martoso Widjo. Konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana tadi perjuangan mencari informasi mengenai definisi konstitusi? Apakah mudah? Susah? Kena jebakan tidak? Kena jebakan. Bagaimana? Kecewa tidak? Kena jebakan? Tidak. Baik, kita plus kembali untuk kelompok 5. Silahkan kembali ke tempatnya. Jadi kelompok 5 memiliki 1 poin. Nanti poin tertinggi itu akan diberikan hadiah. Baik, siap-siap. Pada hitungan ke-7, silahkan kelompok yang berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai tujuan konstitusi. Hitungan ke-7. 1, 2. Belum. Pada hitungan ke-7. 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Luar biasa. Silakan untuk kelompok 3 untuk maju atau perwakilan ke depan, presentasikan hasil pencarian mengenai tujuan konstitusi. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 3. Pak, ini dibuka maskernya biar ganteng. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi, terkait tujuan konstitusi lebih lanjut, Jimli Asidiki dalam mengatur ilmu hukum tata negara menerangkan bahwa pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang tingkatannya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, sebagai hukum tertinggi, tujuannya dibentuk konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara, the founding father and mother. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pada kelompok 3. Sudah siap semuanya? Jadi baru kelompok 5 dan 3 yang memiliki poin yang sama untuk memperebutkan piala bergilir. Piala bergilir mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau disingkat PP. Tapi ya bukan yang loreng oren, bukan PP-nya, tapi pendidikan Pancasila. Selanjutnya kita ke mana ya? Sejarah perubahan Undang-Undang Dasar pada hitungan ke-1. Siap-siap. 1. Nah, kelompok 6 silahkan untuk maju ke depan. Berikan aplaus untuk kelompok 6. Semuanya anggota kelompok, untuk bajunya dirapihkan. Hamzah, silahkan. Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perubahan. Anu mana sih nanti? Anjir. Pada periode 5 Juli 1959. Periode pertama terlebih dahulu dari 18. Oh iya. Ya 18. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tahun 18 Agustus pada tahun 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Setelah itu mengalami beberapa proses. Ini periode berapaan? Oh iya. Oh ya Pak. Tadi. Iya leh. Iya. Langsung kanu iya nak atau periode yang dibaca bener eta ih. 27. Eta mau Kemerdekaan tanggal 17 disahkan itu sehari setelah proklamasi Pak. Pada tanggal 18 Agustus. benar ya. Baca tadi dia itu periode atau masih Ataupun
istilah lainnya konstitusi negara kita. Lanjut, Pak. Silakan. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Nah, jadi untuk periode baca lah ya nak. Baca lah dia. Periode 17 Agustus. Boleh. 58. Pada akhirnya membentuk negara serikat. Sehingga undang-undang dasar yang sebelumnya disahkan ini tidak relevan ataupun tidak berlaku pada kondisi Benar sih. Silahkan untuk selanjutnya. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Nah, untuk yang sebelumnya terlebih dahulu, nah itu terakhir. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Di mana, Dok? Yang tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Periode 5 Juli 1959 sekarang. Penetapan berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuens. Kita berikan aplaus untuk kelompok 6. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi ada kurang lebih 3 kelompok yang telah berhasil, dan untuk menentukan champion atau sang juara
itu bisa saja. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati, tetap semangat untuk merebut poin di akhir. Mengenai apa? Yang belum? Jenis. Jadi belum mengenai jenis konstitusi akan kita hitung pada hitungan ke 13. Siap? Nah, tangannya di bawah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Santai dulu. Tenang. Coba sebelum angka terakhir kalian regangkan dulu, berdiri dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Nah, berdiri semuanya untuk merilekkan agar kalian bisa mengangkat tangan nantinya ketika angka terakhir tersebut. Coba kalian hadap dengan teman sebangku kalian. Hadap-hadapan, silahkan. Tutup mata kalian terlebih dahulu, tutup mata. Silahkan tutup mata. Untuk yang belum ada pasangan atau tidak ada teman sebangku, imajinasikanlah teman kalian. 13. Silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Untuk mempresentasikan mengenai jenis konstitusi. Silakan. Beri aplaus untuk kelompok 1 semuanya. Tepuk tangan. Beri semangat. Nah, cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan, saya akan menjelaskan jenis konstitusi. Sebelumnya jenis Tiga jenis konstitusi. Yang pertama, jenis konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintah. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan, seperti tradisi, kebiasaan, dan adat. Dan konstitusi dengan kedudukan lebih tinggi dan tidak lebih tinggi dari badan legislatif. Konstitusi yang berkedudukan lebih tinggi atau suprem dari badan legislatif adalah konstitusi yang tidak dapat diamandemen badan legislatif atau konstitusi yang proses amandemennya bukan menjadi kewenangan badan legislatif. Sementara itu, konstitusi yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari badan legislatif adalah konstitusi yang dapat diamandemen oleh badan legislatif atau konstitusi yang proses amandemennya menjadi kewenangan badan legislatif. Jenis konstitusi lentur dan kaku.
Konstitusi Lektur adalah konstitusi yang proses amandemennya bersifat umum, sama dengan hukum lainnya. Konstitusi kaku adalah konstitusi yang amandemennya memerlukan proses yang bersifat khusus. Sekian jenis konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang menurut kalian menjadi juara dalam pencarian? Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 6 sudah. Jadi yang belum kelompok 2 dan 4. Jadi yang juara kira-kira menurut kelompok 2 dan 4 kelompok mana? Nah, jadi kita tentukan saja untuk pembelajaran hari ini itu sama halnya seperti di liga-liga sepak bola yang ada istilah juara bersama. Jadi untuk perwakilan dari kelompok 1 terus 5, 3, dan 6 silahkan maju ke depan. Ini ada sebuah piagam untuk diserahkan secara bersama-sama. Juara bersama, silahkan. Perwakilan dari kelompok 1. Ya, kita akan sedikit seremoni, silahkan untuk berdiri. Kelompok 3, silahkan perwakilannya. Kelompok 5, kelompok 1. Jadi ini ada juara bersama ya. Juara bersama antara 4 kelompok. Nanti hadiahnya disertakan ada untuk makanan ringan, cemilan. Sudah disediakan oleh kalian sendiri. Jadi silakan untuk kelompok 1, 3, 5, dan 6 bersama. Nah, kita foto dulu. Applause, tepuk tangan semuanya. Silakan untuk nanti sok. Silakan duduk kembali. Masa dikembalikan lagi? Ambil. Hadiah itu. Atas kerja keras kalian mencari informasi layaknya harta karun. Untuk kelompok 2 dan 4, jangan berkecil hatinya. Jangan berkecil hati. Bukan berarti kalian tidak menang, namun jadikan informasi yang didapat hari ini itu akan berguna atau bermanfaat di hari lain atau di lain waktu setelah kalian selesai di sekolah ini. Karena undang-undang dasar seperti yang tadi diketahui itu mengatur hidup kita sebagai warga negara atau sebagai anggota dari suatu negara tersebut. Seperti kesejahteraan, pendidikan, bahkan ketika dulu kalian ingat pertama kita awal masuk itu kita diatur oleh pemerintah, itu dasarnya dari undang-undang dasar sistem pendidikan nasional. Sekalipun darurat, keadaan darurat, namun dilaksanakan tetap pendidikan di sekolah. Memakai masker, sekalipun dulu mah dibagi 2 kita sekarang dipersatukan kembali ya. Kemudian pendidikannya gratis, bahkan nanti Bapak doakan untuk yang ingin melanjutkan, bahkan banyak beasiswa yang menanti ataupun insya Allah didapat oleh kalian. Itu tidak lain perwujudan dari pelaksanaan undang-undang dasar yang tentunya bermanfaat bagi kita di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, dan jangan lupa tugas itu yang tabel ya, untuk di pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali mengenai pengalaman hidup sehari-hari yang erat kaitannya dengan undang-undang dasar atau dengan pasal di undang-undang dasar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.